Ibu, bangun. Iya kalau butuh iya kalau stain tadi siro. Ibu. Brian, Raka, yang sabar ya. Ibu udah tenang di sana. Raka dan Brian adalah saudara kandung. Berbeda dengan Brian yang terlahir sempurna, Raka terlahir dalam keadaan kekurangan, yang mana ia tidak bisa berjalan dari kecil. Mereka barusan ditinggalkan oleh ibunya, yakni orang tua mereka satu-satunya, yang mengakibatkan Raka harus menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah dengan berjualan kue keliling di kota Sakura. Berarti ini adalah adonan kue terakhir. Akhirnya pesanan mereka selesai juga. Bang, minta uang lo bang. Gua mau traktir kawan gua balik sekolah nanti. Bukannya kemarin kamu udah traktir kawan kamu ya dek? Masa kamu mau traktir mereka lagi? Ya gimana gak cukup bang? Kemarin aja kamu bagi uang pas-pasan. Tapi dek, uang abang udah habis dek untuk modal bikin kue ini. Allah, lu kalau gak mau bagi uang lu bilang aja. Gak usah cari alasan. Tapi dek, abang gak bohong. Udahlah, lu kalau gak mau bagi bilang aja. Gua malas nengok muka lu. Besok kan kita ngambil rapor nih. Lu ngambil rapor sama siapa? Ya ambil rapor sendirilah kocak. Emangnya mau sama siapa lagi? Lah bukannya Bang Raka bisa ngambilin ya? Lagian kan kita ngambil rapor terus ada walinya coy. Alah udah gak apa-apa itu. Mana ada sejarah sekolah memaksakan harus ada wali baru bisa ngambil. Hah bener juga yang lu bilang. Kan juga gak wajib harus ada orang tua baru bisa ngambil. Guys keluar yuk cari makan. Gua lapar nih. Kalau gua sih gas aja, tapi kemana cuy? Gimana kalau kita beli jajan terus kita duduk di halaman? Tapi kayaknya gua nggak ikut lah, soalnya uang gua nggak ada cuy. Alah santai aja, kan lu ada kami. Lagian kan biasanya lu yang traktir kami. Nah sekarang saatnya kami yang traktir lu. Seriusan, makasih loh. Menurut kalian kira-kira siapa ya besok yang bakal juara satu? Kalau menurut gua sih pasti Kirana ya. Soalnya gua nggak bisa cowok nyaingin kepintaran dia. Tapi kan ya ranking 2 udah pasti sahabat kita. Waduh, segan nih sama teman kita yang pintar yang dapat ranking 2 terus. Lah, itu kan biasanya roti yang dijual abangku. Kok bisa dia makan? Apa gua tanya aja ya sama orangnya langsung? Permisi, Bang. Izin nanya bang, kalau boleh tahu abang beli roti itu di mana ya? Oh, kamu mau beli roti ini juga ya dek? Di sana deh orang yang jual, abang-abang yang pakai kursi roda itu. Kan dugaan gua benar. Oh alah, di situ ya bang. Kalau gitu makasih banyak ya bang informasinya. Iya, pilih aja yang mana kalian suka. Lu kok jualan di sini sih bang? Bukannya udah pernah aku bilang ya, jangan pernah lu jualan di sekolah gua. Lu sengaja kan mau bikin gua malu di depan teman-temanku? Sumpah abang gak ada bermaksud seperti itu dek. Warung Bu Tuti tutup, jadi abang gak tahu mau jual roti abang kemana lagi. Ya itu mah bukan urusan gua. Lagian kan lu bisa jualan di tempat lain. Kota Sakura besar bang, gak harus di sekolahku. Kok ada ya orang yang kayak gini?
Dih, lihat tuh. Kok ada ya orang kayak gitu? Itu adeknya. Nggak tahu diri banget. Pokoknya gua nggak mau tahu, lu harus pergi dari sekolah gua, Bang. Bang, apa sebaiknya Bang ngomong baik-baik aja ke abangnya? Lu bisa nggak gak usah ikut campur? Ini urusan kami. Ya udah, Dek, kalau seperti itu Abang pergi sekarang ya. Bagus deh kalau kayak gitu, bukannya dari tadi. Adek kok baru pulang? Padahal hari udah gelap loh. Adek dari mana aja? Udah puas lo bikin gua malu, ha? Udah puas kok kan mempermalukan aku di depan teman-temanku tadi? Apa sih salahku sama kau, Bang? Kok 3 kali kok kayak gitu sama aku, ha? Tapi Dek, roti kita nggak laku, Dek. Kamu nggak kasihan lihat abang? Lo itu manusia nggak ada otak. Nggak patut orang kayak lo dikasihani. Adek. Gua jijik. Gua benci sama lu, Bang. Adek. Kawan abangnya di situ tuh kok ngambil lapornya sendiri sih? Lah, Brian beneran ambil lapor sendiri? Abang juga nggak tahu, Bu, kenapa dia ngambil lapor sendiri. Benar sekali yang Bapak bilang. Ya udah Pak, kami pulang dulu ya Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Hati-hati di jalan ya. Dava, semester 2 tingkatin lagi. Baiklah, selanjutnya adalah raportnya Brian. Ayo, Ananda Brian Afandi. Hah, seriusan nih? Gua udah dipanggil. Ini serius, Brian ngambil lapor sendiri. Abangnya kok nggak datang ya? Udah giliran saya ya, Pak. Baik, Pak. Kamu kok ngambil lapor sendiri, Nak? Emangnya nggak ada wali yang bisa mewakili? Iya, Pak. Saya ngambil lapor sendiri. Lagian, Pak, Maaf abang Pak, saya lambat. Tadi saya ada kesibukan Pak, jadi agak sedikit terlambat datangnya. Maaf ya Pak, udah menunggu. Itu siapa? Lah, itu siapa, Bang? Dia kok bisa datang sih? Awas kau ya, Bang. Kau berhasil bikin aku malu lagi. Kamu abangnya Brian kan? Ayo silakan masuk. Baik Pak. Selamat ya Bang, adik Anda berhasil mempertahankan ranking 2-nya dari dulu sampai sekarang. Wah, keren banget adik abang. Makasih ya Pak, udah membimbing adik saya. Terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya. Gak habis-habisnya kau bikin aku malu ya. Ampun dek, sakit. Lu sadar gak sih? Lu datang tadi bikin gua malu. Orang-orang nganggap lu aneh, Bang. Tapi ya, abang nggak mau kalau ada yang ngambil rapor sendiri dek. Emang gua juga awalnya gak mau ngambil rapor sendiri, Bang. Tapi gara-gara lu gua jadi ngambil rapor sendiri. Yang seharusnya ada ibu, sekarang ibu gak ada, Bang. Harusnya waktu itu bukan ibu yang mati, tapi kau, Bang. Udah puas kok kan? Gara-gara kau ibu gak ada, Bang. Kau harus ingat itu. Seandainya waktu itu tidak kau bukakan pintu itu, Bang, ibu pasti masih ada. Gua benci sama lu, Bang. Dek, jangan pergi. Ini semua salah aku. Ini semua salah aku. Ibu jam segini kok masih belum tidur? Ibu nggak lelah? Ibu kan lagi banyak orderan kue nih buat acara besok. Abang mau bantu ibu tidak? Yah, boleh dong Bu. Apa aja yang bisa abang bantu bakal abang bantu kok.
Anak ibu baik banget deh. Siapa yang mengatur rumah di tengah malam begini? Entahlah Bu, biar abang cek dulu ya. Hah, ternyata cuma anak cacat doang. Hah? Langsung aja kita geledah rumahnya bos. Jangan! Bang, jangan apa-apain saya bang. Bang, udahlah, bising kali kamu jadi orang. Bisa diam nggak? Please, angkat Gimana bos? dong. Banyak nggak harta? Ayo dong, angkat. Halo? Halo Pak, tolongin kami dirampok Pak di jalan Bang, sepakat. tolong bang, jangan apa-apain kami. Kau bisa diam nggak? Sakit bodoh. Abang. Kalian apain anakku? Ibu. Dasar monster. Ibu. Ibu, dikit ada ya sama abang. Tolong jagain ada ya bang. Maafin ibu. Ibu. Apaan sih bang? Malam-malam buta kayak gini teriak-teriak, bising tahu? Siapa mereka? Mereka kenapa ada di sini? Hah? Ibu? Sial, ternyata di rumah ini gak ada apa-apa. Kalau gitu kita harus pergi sekarang sebelum ada yang tahu. Berhenti kalian. Wanita tua sialan, pasti dia sudah menelpon polisi tadi. Jangan bergerak, kalian ditangkap atas tuduhan perampokan di rumah ini. Kita mulai pertolongan pertama dulu ya Bu ya. Bu bertahan Bu, ambulans sebentar lagi akan datang. Bertahan ya Bu ya. Bu, bertahan Bu, jangan tinggalin Brian Bu. Kami masih butuh ibu di sini Bu. Kami semua sayang ibu. Maaf, ibu Anda sudah meninggal. Enggak, ibu. Gua benci sama lu bang, gua benci. Boy, ada orang tuh. Kita gasin aja yuk, selagi nggak ada orang di sini. Gas aja boy, biar ada makan kita malam ini boy. Ya udah boy, langsung aja kita gerak. Berhenti. Hah? Kalian mau apa dari aku? Diam, gak usah banyak drama. Bos, langsung incar aja HP-nya itu bos. Enggak, gua gak akan bagi HP gua ke kalian. Banyak bacot. Enggak. Jangan kabur. Gua harus cari pertolongan. Hei, berhenti kau. Ada orang. Tolongin gua. Malam itu pun Brian dilarikan ke rumah sakit. Abangnya yang mendengar kabar itu pun segera menyusul Brian ke rumah sakit. Bu, gimana kondisi adik saya sekarang? Adik Anda dalam keadaan kritis dan butuh donor organ. Raji, kita harus bagaimana lagi? Ambil organ tubuhku aja bu. Apa aja yang dibutuhkan adekku, ambil aja dari tubuhku. Gak boleh. Kita pasti ada cara yang lain. Yaudah, organ-organku cocok dengan adekku. Mungkin organ-organ ini lebih berguna di tubuh adekku dibanding tubuh aku. Bang Raka, jangan ngomong seperti itu. Yaudah, Raji, abang sebenarnya udah lelah hidup seperti ini. Nggak berguna, tidak bisa tegak. Abang tidak bisa melakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Semuanya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Abang takut, abang malah menjadi beban Brian waktu besar besok. Setidaknya, dengan abang mendonorkan ini, abang merasa lebih berguna
dan tidak terus-terusan menjadi beban mereka. Abang mohon, untuk kali ini saja, abang ingin merasa berguna. Bang, jangan merasa seperti itu bang. Abang sangat berguna. Abang tidak beban. Bang, jangan merasa diri abang itu beban. Abang terlahir spesial bang. Bu, ambil seluruh organ di tubuhku ya. Serahkan ke adikku. Baik bang, akan saya laksanakan. Lah, abang. Halo dek, akhirnya kita jumpa juga ya. Lu kok bisa di dalam mimpi gua sih? Padahal gua udah enak-enakan tadi mimpi yang bagus. Ini datang lu jadi mimpi buruk. Udahlah, gua mau bangun aja. Tunggu dek. Kalau kamu bangun, nanti kamu udah gak bisa jumpa aku lagi loh. Lah, bukannya itu bagus ya kita nggak jumpa lagi? Adek, jangan ngomong seperti itu. Di sini abang cuma mau bilang, tolong jaga diri ya dek. Jikalau ada apa-apa, abang udah gak bisa bantu adek. Dan maaf ya, jika selama ini abang sering bikin adek malu dan juga bikin adek ilfil. Apa? Lu nolongin gua? Jangan sok iya deh lu. Lu berdiri aja nggak mampu. Udahlah, lu nggak usah banyak gaya lah bang. Ya udahlah dek, kalau begitu abang izin pamit dulu ya. Jaga diri. Dadah. Di mana aku sekarang? Brian, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Akhirnya kau sadar juga Brian setelah 4 hari koma. Kok aku bisa ada di sini? Kamu gak ingat ya Brian? 4 hari yang lalu kan kamu kecelakaan. Oh iya, tunggu sebentar ya. Aku panggilin dokter dulu. Yudah, di mana abangku? Kok dia nggak ada? Abangmu gak bisa datang, Brian. 1 minggu pun telah berlalu, tetapi Brian sama sekali tidak pernah jumpa sama abangnya selama ia berada di rumah sakit. Weh, udah hampir 1 minggu nih. Abangku kenapa nggak ada jenguk aku ya? Cie, lu kangen kan sama abang lu? Mana ada ya gua kangen. Alah, bilang aja lu kangen sama abang lu kan. Yaudah, siap nih kita mampir ya ke tempat abangmu. Hah? Maksudnya? Kok kalian ngajak aku ke sini sih? Emangnya kita mau ngapain? Udahlah, ikut aja lah kami. Brian, disinilah abangmu sekarang. Hah? Apa yang terjadi sama abangku, woi? Jadi abangmu kemarin waktu kamu kecelakaan, badan kamu sangat parah Brian. Kamu kritis dan kamu butuh donor organ. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau mendonorkan organnya. Dan di sisi lain, abangmu ingin mendonorkannya Brian. Dan dia menyerahkan paru-parunya kepadamu. Dan jika seandainya abang kamu tidak mendonorkan paru-parunya untukmu, kamulah yang bakal pergi Brian. Apa? Gak mungkin kan? Kalian pasti lagi bercanda kan? Yuda bercanda kan, Raji? Gak mungkin. Abang! Bang, jangan tinggalin aku, Bang. Bangun bang, aku banyak salah sama kamu bang. Aku durhaka mamu kemarin bang. Aku udah jahat sama kamu bang, udah kasar bang. Jangan tinggalin aku sendirian. Ini, abangmu ada nitip surat. Halo dek, ini jika kamu baca surat ini tandanya abang udah nggak ada ya dek. Jadi di sini abang mau bilang hati-hati ya dek, jaga diri karena kamu tinggal sendirian dek. Maafin abang ya, abang nggak bisa jagain kamu sampai besar. Abang kira abang bisa nemanin kamu sampai dewasa. Ternyata
Tuhan berkehendak lain. Dan juga abang harap kamu makin tingkatkan prestasi kamu ya. Kemarin abang dengar kamu juara 2 itu kayak wow, keren banget loh dek, serius. Abang bangga kali punya adik pintar kayak kamu. Dan kalau seandainya kamu udah besar jadi sukses, jangan lupa datang ya ke kuburan abang. Abang tungguin itu loh. Dan juga abang mau jujur-jujur aja, kemarin rasanya sakit banget saat kamu nyuruh abang mati. Rasanya seperti ada yang menusuk di jantung abang. Tapi namanya orang lagi emosi, pasti ada asbun-asbunnya kan. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Dan jangan lupa ya, selalu sholat. Ya udahlah dek, kayaknya cuma itu aja deh. Abang gak tahu mau nulis apa lagi. Dadah. Maafkan aku bang. Aku janji aku bakal jadi orang yang sukses seperti yang abang impikan. Dan pada akhirnya Brian pun mengubah dirinya menjadi semakin positif. Ia rajin belajar dan ikut kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan pada akhirnya dia menjadi orang yang sukses di usia muda. Dan dia juga membuka sebuah toko roti seperti yang dilakukan oleh almarhum abangnya. Bang, lihatlah siapa yang datang. Dan akhirnya apa yang abang cita-citakan terwujud juga bang. Dan sekarang aku menjadi orang yang sukses. Ini kan yang pengen abang lihat. Terima kasih ya bang, berkat abang aku masih ada sampai sekarang. Kalau jujur aku kangen banget sama abang. Tenang-tenang ya di sana bersama ayah dan juga ibu. Aku sayang sama abang.